Bu, selamat siang. Ini pertama kalinya ya datang ke sini. Iya, Boleh kenalan dulu siapa? nama saya Haini, bisa dipanggil Aini. Oke, nama saya Rizka. Saya ahli gizi di klinik ini. Eh, Kalau boleh tahu, mau dipanggil apa ya? Dipanggil Ayu aja. Makasih ya sebelumnya udah datang ke sini. Kalau boleh tahu, kalau bisa ceritakan apa sih yang membawa Kak Ayu ke sini tuh? Kalau gini sebenarnya saya itu pengen banget nih eh, turunin berat badan, cuman saya tuh nggak bisa ngontrol diri, nggak tahu kenapa. Kalau ada makanan di depan tuh saya pengen makan terus itu juga ibu saya tuh pinter banget masak kan. Masakannya tuh bukan yang kayak masakan tradisional, tapi kayak masakan tren-tren, masakan Korea, bikin lasagna, terus juga sering bikin kue. Nah, kalau ibu saya bikin kayak gitu, saya jadinya kepengen makan, jadi saya kayak nggak bisa kontrol diri gitu. Berarti sebenarnya Kak Ayu tuh eh, bisa kan ngontrol diri. Cuman kadang kayak kalau lihat sesuatu itu nggak bisa nahan. Jadinya kayak tambah pengen makan karena juga support sama ibunya sukanya dia gitu Iya kan. gitu, sebenarnya saya udah tahu kalau misalnya saya nggak boleh makan banyak kan karena mau turun berat badan, cuman ya karena selagi ada makanan di depan saya selalu mikir masa nggak dimakan bu. Sebelumnya udah pernah belum kayak coba buat turunin berat badan tuh gimana? Oh iya, dulu sih pernah ya waktu berat badan saya tiba-tiba naik banget 2 kilo, terus saya kayak stop makan banget. Kayak sehari yang biasanya makan 3 kali tuh kayak tiba-tiba makan cuma sekali, terus nasinya cuma 1 centong. Nah itu tuh beberapa hari saya lakuin, akhirnya ya turun sih bu 2 kilo. Tapi waktu udah turun kayak rasanya kok nggak enak ya makanan dikit, jadi saya balik makan baik lagi. Tapi udah keren kayak sadar gitu kan kalau misalnya pengen turun berat badan karena kayak udah naik, cuman mungkin bisa dikendalikan lagi ya biar konsisten gimana. Eh, Kalau boleh tahu apa sih yang bikin Kak Ayu tuh pengen banget berubah? uh, yang pengen banget berubah untuk jadi kurus ya, soalnya saya tuh suka check out baju di Shopee. Nah di Shopee tuh bajunya lucu-lucu, tapi buat yang ukuran X, XS, S, M gitu. Kalau yang L mah biasa aja nih, makanya saya pengen terus biar bisa pakai baju lucu. Jadi pengennya tuh pengen kurus, pengen juga lucu, cuman karena nggak bisa ngontrol diri buat makan jadinya susah ya. Iya gitu. Nah, pasti kan ada ya beberapa alasan yang bikin Ayu itu pengen berubah. Nah, menurut Kak Ayu apa sih yang bisa bikin Kak Ayu itu, yang bisa bantu Kak Ayu itu buat berubah? Yang bisa memotivasi saya buat berubah sih, yang pertama itu ibu saya ya, karena ibu saya itu kebiasaan makan masaknya itu yang berlemak terus banyak santan gitu-gitu. Emang enak sih bu, dan saya juga enjoy aja makannya, cuman kan kalau misalnya ibu saya masak gitu terus saya ya keikut kan, berat badannya naik banget. Jadi mungkin kalau misalnya ibu saya lebih bisa masak yang sehat, mungkin saya juga bisa keikut sehat. Kira-kira menurut Kak Ayu apa sih yang sesuatu yang bikin bisa Kak Ayu itu berubah kecil, mulai dari kecil gitu, mulai dari sedikit dulu itu Kayaknya mengurangi makanan yang dimaksud saya kalau nggak sehat gitu deh. suka main TikTok nggak sih itu deh Kak Ayu? Suka, saya selalu scroll TikTok, apalagi kalau misalnya mau ke tempat sesuatu gitu saya searching dulu rekomendasi makanan gitu. Berarti suka itu nggak kayak dari TikTok kayak makanannya yang viral gitu suka Nah pengen suka yang kayak Fajido, Basren, Seblak itu suka banget bu. uh, kira-kira kalau misalnya buat nahan gitu apa sih yang harus dilakuin berarti buat Kak Ayu biar nggak makan, biar nggak suka, nggak tertarik buat makan gitu? Kayaknya saya harus mulai unfollow semua akun TikTok yang makanan menginfluence saya buat
makan makanan gak sehat tuh Bu. Mungkin saya bakal nge-follow kayak influencer gym, influencer yang bisa memberikan konten gitu sih, biasanya kayak contoh di sosmed. Oke, kalau misalnya pengen kalau misalnya lagi pengen makan banyak itu sebenarnya apa sih yang biasanya kayak tiba-tiba pengen atau kayak emang lapar atau kayak pengen aja gitu? Sebenarnya pengen aja sih, kayak kalau nggak makan ya kayak ada yang kurang gitu. Gitu. Berarti kira-kira gimana sih biar itu bisa nahan gitu? Yang bisa buat saya nahan sih ya nahan makan itu dulu ya. Mungkin kalau misalnya lagi lapar-laparnya saya bakal minum air putih banyak biar saya kenyang duluan itu. Nah, udah betul sih itu caranya Kak. Mungkin bisa ditahan kayak 10 sampai 15 menit biar kayak tahu tahu apa kayak kamu tuh pengen makan misalnya apa enggak sih. Jadi bisa kontrol kontrol dirinya lebih kuat gitu. Nah, mungkin juga bisa ditambahin kalau misalnya udah berhasil kayak gitu konsisten itu bisa self reward. Tadi kan pengennya ya pengen baju mungkin bisa kayak dan kalau udah kurus atau kayak udah konsisten terus ternyata berat badannya juga turun bisa beli bisa self reward dengan beli baju iya tanpa harus self rewardnya makanan. Terus karena kayu juga udah pernah melakukan perubahan sekarang kita buat perubahan yang konsisten jadi biar nggak terjadi siklus kayak habis turun terus dan makan lagi terus nanti naik terus nanti turun lagi jadinya kayu bisa tetap makan enak tanpa harus oke jadi sekarang kita harus buat goals yang bikin kayu itu bisa konsisten dulu dalam jangka pendek. Nanti kalau misalnya udah konsisten nanti kita bikin goals jangka pendek. Nah, buat yang pertama itu kan berarti kita harus kayunya harus lebih sadar diri yang lebih kuat lagi ya. Nah, itu bisa dengan ngurangi waktu lihat konten terus kita juga udah benar ya apa follow akun yang sering posting makanan viral. Terus yang kedua mungkin bisa menghindari siklus diet gitu dengan mengganti pola makan yang lebih seimbang. Misalnya misalnya pakai pola 80-20, jadi 80% itu makanan sehat dan 20% itu bisa kayak makanan kesukaan aja biar nggak banyak-banyak gitu, jadi dulu aja 20%. Terus yang ketiga mungkin bisa minta dukungan ibunya kan utama ya karena tinggalnya kan rumah jadi untuk menyediakan makanan yang lebih padat gizi jadi ya kayak daripada masak makanan yang viral atau yang enak-enak gitu mungkin yang lebih sehat atau dijadikan versi yang lebih sehat. Kalau udah konsisten bisa jangka panjang itu bisa bangun kebiasaan makan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Artinya kayaknya harus pertahankan pola makan yang tadi itu yang jangka pendek secara konsisten dan nggak jadi balik-balik ke siklus lama sehingga pola makan sehat itu jadi lifestyle. Terima kasih Bu Rizka sudah memberikan masukan. Nanti saya coba praktekkan ya Bu. Oke, sama-sama. Semoga dietnya berhasil. Iya, terima kasih Bu. Saya izin pulang dulu ya.